Season 2. Halo Sobat Intip. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan juga baik-baik aja ya. Di Intip episode kali ini akan ditemani oleh aku Geput dan juga aku di sini nggak sendiri. Aku juga ditemani oleh dua orang sahabat aku. Hai, aku Evan. Aku Rani. Kami bertiga yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir episode 3 Intip kali ini. Ngomong-ngomong nih Kak Ge sama Evan, di episode kali ini kita bakal berbincang tentang apa sih? Nah, di episode 3 kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua narasumber yang sangat keren yang merupakan seorang mahasiswi Prodi Hubungan Internasional Universitas Udayana yang nantinya kita akan membahas terkait dengan kehidupan akademik kampus dan juga kehidupan organisasi. Nah, tentunya topik kali ini pastinya sangat relevan buat mahasiswa kura-kura nggak sih, Kak? Dan Rani. Bener banget Evan, mengingat mahasiswa itu kan banyak banget mengikuti kegiatan ya, baik itu kegiatan akademik, organisasi, maupun itu di luar atau dalam kampus. Ya nggak Kak Ge? Bener banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung sambut aja kedua pembicara yang sangat keren kita, Kak Bintang dan juga Kak Afia. Halo, selamat siang Kak Afia dan juga Kak Bintang. Selamat siang. Oke, mungkin sebelumnya aku mewakili teman-teman yang ada di sini ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir sebagai narasumber di Intip episode 3 kali ini. Mungkin gimana nih kabar kakak-kakak berdua hari ini? Coba dulu nih. Kamu dulu deh, kamu dulu. Baik ya. Aman ya. Kabarku baik, puji Tuhan, Geput. Wah, senang banget dengarnya Kak. Mungkin Kak Bintang sama Kak Pia boleh kenalan lagi lebih dalam biar sobat intip di rumah lebih tahu sama Kak Bintang sama Kak Pia. Bentar dulu ya. Oke, kenalin lagi teman-teman Intip. Aku Bintang di sini sebagai mahasiswi dari program studi HI angkatan 2022. Oke, kalau Kak Pia? Halo semuanya, Sobat Intip. Kenalin, namaku Afia. Sekarang semester akhir ya. Jadi mahasiswa angkatan tahun 2020, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Udayana. Salam kenal Kak Bintang dan Kak Afia. Kalau boleh tahu apa saja kesibukan yang sedang Kakak jalani sekarang? Oh, kesibukan. Oke, kalau dari aku mungkin karena sekarang lagi pergantian semester lah ya, dari semester 4 kemarin ke semester 5. Jadi masih masa-masa libur semester. Jadi untuk kalau di perkuliahan belum ada mulai sibuk apa-apa gitu. Nah, kalau aku sendiri mungkin sekarang bisa dibilang kesibukannya di organisasi karena aku ikut kayak paguyuban penerima beasiswa itu, jadi itu sistemnya kayak organisasi juga. Lagi sibuk di situ karena bentar lagi mau ada acara gede, sambil nyambi kerja juga sih dikit-dikit gitu. Kalau Kak Pia gimana semester akhir? Aduh, kenapa? Emang mukanya kelihatan ya? Cocok kan jadi angkatan 23. Aduh, makasih loh. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Afia Angel. Biasa dipanggil Via. Kesibukannya sekarang yang pasti sedang mengerjakan tugas akhir. Doakan ya teman-teman supaya bisa sidang secepatnya. Oke. Dan juga sambil part time juga. Dan untuk organisasi, aku lebih aktif sekarang di organisasi luar kampus, namanya Paguyuban Social Project Bali. Dan kemarin juga sempat sebelum terjadi tragedi masalah ya, kebakaran, ya sempat juga menjadi penyiar di radio Unut, seperti itu. Keren. Tapi nggak pas kebakarannya kan? Enggak ya. Kalau enggak aku malah di sini. Nah, karena kita udah saling kenal nih, boleh ya masuk ke pertanyaan. Nah, buat pertanyaan pertama, menurut Kakak, kenapa kita sebagai mahasiswa harus menyeimbangkan antara aktif di organisasi dan aktif di bidang akademik? Gimana nih Kak Pia, sepuh organisasi? Aduh. Oke, kalau menurut aku ya, mengikuti organisasi ataupun kita gak mengikuti organisasi itu sebuah pilihan. Tapi kenapa kita nggak memilih untuk mengikuti organisasi? Kenapa? Karena dalam organisasi kita bisa punya relasi yang lebih luas, kita bisa punya pengalaman yang nggak kita pelajari di kuliah gitu. Jadi kenapa kita harus menyeimbangkannya? Mungkin sedikit background nih, aku juga pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional selama 2 tahun. Yang pertama aku menjadi anggota divisi KPSDM. Lalu yang kedua baru dipercayakan untuk menjadi ketua divisi KPSDM, seperti itu. Nah, jadi kenapa aku bilang kayak itu akan memperambah
relasi dan juga akan dapat pengetahuan dan ilmu yang kita nggak pelajarin di selama perkuliahan gitu. Jadi itu salah satu walaupun itu pilihan tapi pilih aja untuk ikut organisasi juga karena nggak ada salahnya nggak sih ya gimana Bintang? Benar-benar banget setuju, dimana di organisasi itu kita mendapatkan hal-hal yang nggak kita dapetin di akademi, karena kalau akademi itu kan fokusnya ke ya udah ke ilmu pengetahuan, kita fokus untuk belajar pendidikan, penelitian gitu ya kalau anak-anak kuliahan. Kalau di organisasi itu kita lebih ke, karena organisasi itu kan bentuknya kita perkumpulan orang-orang yang dimana kita akan mengerjakan sesuatu kayak proyek besar, dan di situ dilatih lebih ke soft skills gitu ya. Betul. Jadi kita tuh lebih langsung terjun ke kayak dunia nyata, gimana persiapan kita nanti dunia kerja dan segala macam. Relasi itu juga bener banget Yes. dari Kapia juga. Sama yang paling penting manajemen waktu dan segala macamnya itu kita dilatih banget di Yes. organisasi. Itu sih kurang lebih. Wah, ternyata banyak banget gitu ya manfaat yang kita dapat dari organisasi. Oke, lanjut nih, kan kakak-kakak berdua ini pernah ikut organisasi, bahkan ada yang masih berjalan ya organisasinya. Itu ada nggak sih Kak tantangan di satu sisi tuh tetap harus aktif organisasi, tapi di sisi lain tuh harus tetap nyeimbangin prestasi akademik. Nah itu kakak gimana caranya? Mungkin dari Kak. Cara menyeimbangkannya berarti ya. Seperti yang Bintang bilang tadi, manajemen waktu kita benar-benar dilatih di sini. Jadi kalau cara aku sendiri nih, ini pribadi nih, dan bisa juga buat masukan ataupun saran buat teman-teman sobat intip yang menonton. Yang pertama yang pastinya dibutuhkan planning ya. Segala sesuatu butuh planning karena seperti yang kita tahu, tugas organisasi, tugas kuliah itu kan sibuk-sibuknya ya. Banyak banget tugas kelompok, tugas individu, project, jurnal. Tahu lah ya sebagai mahasiswa HI ini gimana ya kan. Senyum-senyum kalian sangat tulus ya. Sangat tulus. Iya, jadi yang penting itu planning dan kalau aku sendiri menggunakan adanya tools kali ya kayak Google Calendar, Sama-sama. terus juga membuat to-do list, kayak dibantu dengan Notion, bisa juga nulis di notes kayak di sticky note. Nah, itu juga penting banget tuh planning. Terus kalau untuk yang kedua, setelah kita udah planning, yang pasti kita mengeksekusikannya ya, dan pastinya di situ kita dilatih nih, entah kita nanti bisa disiplin apa enggak, entah kita tiba-tiba nanti ada kita mikir kayak nggak mau kerjaan ini capek lah, males lah, nunda-nunda, itu kan penyakit ya. Jadi ya pasti untuk disiplin sih, dan itu perlu dilatih ya. Ya benar-benar setuju sih, aku juga merasakan soalnya ya menunda-nunda itu, Iya. entah itu di organisasi ataupun di kuliahnya semuanya aku tunda. Oke, kalau ngomongin kesulitan tadi ya, kesulitan. Kalau Kak Apia mungkin di manajemen waktu ya, aku juga ngerasain. Kalau aku mungkin di awal-awal organisasi itu lebih ke sosialisasinya, bersosialisasi sama banyak orang, karena mungkin ada yang nggak setuju nih kalau aku bilang aku agak sedikit introvert dulu orangnya gitu. Jadi kalau untuk bersosialisasi sama orang banyak tuh dulu masih agak ragu, masih takut gitu. Jadi dulu tuh waktu pertama kali join organisasi itu benar-benar kayak aduh, bisa nggak ya nih ngikutin sampai akhir, nanti aku harus kenalan sama ini, kenalan sama itu, harus bersosialisasi, harus bekerja sama dalam sebuah tim itu sebenarnya jujur tuh dulu ketakutan ya, lumayan aku overthinkingin gitu loh. Tapi akhirnya semakin kesini semakin belajar untuk ya udah gitu, nggak apa-apa, karena aku ngelihat orang lain tuh biasa aja, jadi mungkin orang lain juga ngelihat aku biasa aja, nggak yang aneh yang sesuai pemikiran aku. Jadi mungkin tips dari aku waktu itu dulu adalah benar-benar mengenali semuanya. Jadi sebenarnya kita takut tuh bukan karena takut gimana kita overthinking, karena kita emang nggak kenal aja sama situasinya. Karena kayak join Himan yang dulu kan ragu sempet join nggak ya, itu sebenarnya karena emang belum kenal aja. Jadi semenjak ikut join terus kenalan sama divisi sendiri, terus divisi yang lain, terus akhirnya ya udah akrab. Jadi intinya percaya diri. Iya gitu, udah akhirnya bisa ngikutin semuanya, bisa ada di sebuah tim itu. Oke. Terus Kak, aku juga penasaran nih, ada nggak sih hal-hal yang memotivasi kakak dalam hal belajar biar kita tuh tetap on track gitu loh mencapai goals atau tujuan kita gitu? Ada nggak? Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, yang pastinya sebagai mahasiswa kita harus tahu kenapa tujuan kita kuliah. Yang pastinya kita mau dapat gelar, kita mau juga dapat ilmu di perkuliahan dengan baik. Terus
lebih mengenal diri sendiri dulu. Apa tujuan kamu? Kalau misalnya tujuan kamu di perkuliahan ini untuk memang menyelesaikannya dengan baik dan juga bisa mengerjakannya dengan baik, berarti itu bisa juga salah satu cara ya, harus tahu kenal diri dulu, kenal diri sendiri sehingga kita tahu alasan kenapa kita melakukan ini, kenapa kita ngikut organisasi, kenapa kita harus belajar. Jadi lebih mengenal diri sendiri, lebih mengenal apa sih tujuannya gitu ya. Dari diri sendiri penting banget. Kalau dari aku sih lebih ke ini ya, eksternalnya. Misalnya kayak orang tua, dampaknya gimana kalau misalnya aku berhasil ngikutin ini sampai akhir. Kalau aku tiba-tiba stuck, aku tiba-tiba ngeluh, itu kan orang tua tuh kesannya kayak ya gimana, mereka udah mendukung aku dari awal, ngebiayain segala macam, nemenin tuh. Jadi kayak pengorbanan mereka gede banget. Jadi aku lebih ke ngelihat yang di luar, yang orang-orang yang mempercayakan semua ini ke aku gitu. Jadi ya mereka aku jadiin motivasi sih biar nggak ngecewain gitu ya. People pleaser banget. Jadi kalau keluarga nggak ada. Ya, aman sih kalau keluarga. Bener-bener. Tapi mungkin aku mau move nih, kan tadi udah tentang akademik. Mungkin aku mau move ke organisasi nih Kak. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih, setelah kakak-kakak join ke sebuah organisasi, ada nggak sih perubahan dari diri kakak setelah kakak join itu? Mungkin kayak perubahan dalam mengatur waktu tadi atau sejenisnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diceritain mungkin Kak? Dari bintang ya mungkin ya. Oke, kalau aku kan tadi yang sempat aku spill itu aku agak introvert dikit. Nah itu mungkin aku sekarang udah mulai berdamai sama diri sendiri, udah mulai agak lincah, udah mulai maulah berbaur, mau mencoba untuk bersosialisasi sama teman-teman yang lain, yang sampai sekarang pun akhirnya tiba-tiba udah jadi ketua gitu kan. Kayak itu pencapaian yang besar banget karena sebelumnya masih kecil, masih nggak tahu apa-apa, masih coba untuk berbaur ke sana ke sini, akhirnya dipercaya gitu untuk memegang tanggung jawab gede itu. Jadi lebih ke ya udah wow, ternyata Bintang bisa gitu loh melewati semua cobaan-cobaan itu, dan akhirnya sekarang dipercaya untuk memegang tanggung jawab ini. Jadi jadi ya gitu, lebih kayak kalau Hafia Selain perubahan, yaitu perubahan CV ya. Enggak dong. Iya, itu penting banget Ini kan. salah satunya sih Kak. Benar-benar. Iya kan, jadi itu bertambah dari segi pengalamannya, dan itu juga bisa selain menambah pengalaman juga lebih berani untuk mengambil keputusan. Untuk keputusan yang dibutuhkan itu cepat. Kenapa cepat? Karena dalam suatu organisasi aku rasa ya kita butuh keputusan yang memang bagaimana caranya ini bisa memenuhi tujuan organisasi, dan bagaimana juga bisa menampung aspirasi dari teman-teman semua, dari anggota dan sebagainya. Di situ kita belajar untuk mengambil keputusan, untuk belajar untuk bisa bisa bekerja sama juga yang pastinya. Jadi selain manajemen waktu, itu sih kayaknya Gekput. Berarti dengan join ke organisasi itu adalah beberapa hal yang bisa dirubah gitu ya Pak, untuk menjadi lebih baik gitu. Yes, betul. Oke, mungkin aku move nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan yang sangat-sangat sering banget nih ditanyakan oleh mahasiswa, yang juga kadang ini dijadikan sebagai sebuah tantangan ya, apalagi sebagai mahasiswa baru. Itu terkait dengan bagaimana sih cara dari kakak-kakak untuk mengatur atau membagi waktu dari organisasi, akademik maupun kehidupan sehari-hari, karena kan sering banget itu kayak ada deadline yang mepet gitu kan. Habis itu mungkin dari kakak-kakak ada nggak sih tips and trick buat teman-teman intip biar nggak takut untuk takutnya nggak sanggup nih untuk mengerjakannya kayak gitu. Aku kayak Kak Pia tadi sih pakai tools ya. Kalau aku pakai konsep itu, tau nggak sih Kak, Eisenhower Matrix, yang kita tuh ya mirip lah to-do list, tapi ini lebih dikategoriin, di klasifikasi ada 4. Jadi ada yang penting dan yang nggak penting, terus ada yang urgent sama yang nggak urgent. Jadi aku semua to-do list aku misalnya untuk hari Senin nih, tanggal 1 hari Senin,
pagi-pagi tuh usahain dah dulu ngelis to do list tuh apa, nanti aku klasifikasiin apa yang harus aku kerjain duluan. Kalau yang dikerjain duluan kan udah pasti aku taruh di yang important, yang penting, terus yang urgent gitu. Jadi memang harus aku segera lakukan. Nah sisanya aku bisa taruh di bagian kedua, misalnya dia tuh penting tapi nggak terlalu urgent gitu, aku bisa kerjain nanti. Terus dia urgent tapi nggak terlalu penting gitu, aku bisa delegasiin. Terus yang nggak penting dan nggak urgent juga gitu. Jadi klasifikasi 4 hal itu aku masukin semua to do list aku di hari itu, aku bagi ke situ. Itu sampai sekarang masih aku pakai dan cukup berguna, bermanfaat sih ya, walaupun kadang masih ada suka yang kelewat, masih aku tunda-tunda. Aku lebih ke kalau misalnya satu agenda itu berpengaruh untuk banyak orang, kayak bercabang gitu. Kalau misalnya aku nggak kerjain ini sekarang, nanti orang lain bakal nggak bisa ngerjain juga, terus yang lain tuh juga kena. Yang ada kan ya misalnya yang to do list kayak gitu tuh, itu mungkin aku akan segera lakuin, aku taruh di top 1 gitu, karena itu berdampak ke orang lain juga. Kalau yang memang untuk diri aku sendiri ya mungkin di belakangan atau gimana. Biasa kan tugas kuliah ya kayak gitu, kalau deadline masih 3 hari 5 hari ke depan ya bisa kok begadang deh. Iya, aku setuju banget sih sama Bintang juga. Kurang lebih cara aku juga sama, berdasarkan prioritas. Tapi aku juga biasanya tuh menggunakan time blocking. Jadi kalau misalnya anggaplah kita udah tahu kelasnya kita udah tahu dari jam sekian sampai jam sekian, kita tahu kelas jam segini, oke, berarti aku harus fokus ke kelas itu. Lalu selanjutnya ada waktu kosong nih, misalnya di sela-sela itu lanjut lagi ke kuliah, sela-sela kosong itu bisa kita manfaatkan, entah itu untuk kegiatan organisasi atau misalnya kegiatan lain gitu. Itu time blocking. Kalau misalnya gimana caranya buat supaya time blockingnya, siapa tahu kan suka ngaret, misalnya suka diundur kelasnya gitu dan sebagainya gitu kan. Penting banget untuk itu kan di luar kontrol kita ya, jadi di luar eksternal gitu kan, kita nggak bisa ngontrol juga. Tetap fleksibel sih dengan perubahan-perubahan yang ada, karena kalau misalnya kita mau berpatokan aku jam segini ini susah juga ya, pusing juga kita ya, stres juga gitu kan, dengan banyaknya kegiatan dan banyaknya tugas-tugas yang perlu dikerjakan seperti itu. Dan juga ini godaan sih sebenarnya kalau misalnya nih teman-teman ada yang ngajak kita nongkrong aja yuk, nongkrong aja tapi tugas perlu untuk dikumpulkan besok, terus organisasi besok perlu ada proker, terus milih yang mana? Nah itu kan jadi pertanyaan ya, milih yang mana. Jadi kalau kita udah tahu pilihan kita tahu juga konsekuensinya. Kalau misalnya kita pilih udahlah nongkrong aja, sisanya terbengkalai. Kalau udah nongkrong, siapa sih yang nggak enjoy dan siapa yang lupa waktu gitu kan kalau udah nongkrong. Jadi kayak ya lebih dikurang-kurangin aja untuk ajakan yang memang sekiranya tidak terlalu prioritas, tidak terlalu penting gitu ya. Tapi gak apa-apa, nongkrong itu bagus guys. Nongkrong, jalan-jalan, hangout, istirahat tuh boleh banget, karena kalau nggak stres gitu. Ya, betul sekali. Oke, mungkin itu aja Kak. Iya. Berarti intinya adalah kita bisa dengan membuat skala prioritas gitu ya. Nah, buat pertanyaan terakhir nih, kalau dari kakak itu ada nggak sih seseorang atau kata-kata yang membuat kakak selalu terpacu untuk mencapai goals dan tujuan kakak dalam hidup? Dalam hidup nih ya. Mungkin boleh dari Kak Afia dulu. Dalam hidup ya, ini bukan organisasi akademik, dalam hidup loh. Yang related. Oke. Aku selesaikan apa yang sudah kamu mulai sih. Kita harus tuntasin apa yang udah kita pilih, apa yang udah menjadi tanggung jawab kita gitu. Ya bertanggung jawab pokoknya intinya. Kalau orang ya role model kayak nggak ada deh, karena aku semua orang apa tuh keren kayak aku ngelihat tiba-tiba mahasiswa random terus di kantin dia bawa laptop, termotivasi tiba-tiba gitu kan. Jadi kalau orang atau siapa tuh nggak terlalu ada sih, tapi artis-artis yang suka ngevlog kuliah-kuliahan tuh ya cukup termotivasi. Aku sering sih suka nonton itu. Kalau kata-kata tuh lebih ke ini sih,
tetaplah belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajar gitu. Jadi kayak wow. jadi bakal setiap sampai kita tua ya, kita bakal belajar, entah itu belajar akademik atau belajar organisasi ini kan tetap aja ada hal yang kita dapetin, kita pelajarin gitu, entah itu hard skill, soft skill, semuanya pasti kita pelajarin, dikasih sama hidup ini. Iya. Walaupun kita bisa ngejalanin atau enggak, sambil nangis-nangis. Tahu lagi berhubung kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ingat dulu katingku ada ngomong kayak gini, kalau misalnya banyak kegiatan terus misalnya kita lagi capek dan sebagainya, terbentur. Itu bagus juga. Iya. Jadi kita harus berani dibentur terus, baik itu internal atau eksternal, tapi kita di situ bisa terbentuk kepribadian kita, karakter kita, dan itu pasti berguna untuk masa depan. betul. Iya. Wah, keren banget nih kakak-kakak ini. Dan kita nggak kerasa ya udah sampai penghujung episode kali ini. Nah, makasih Kak Bintang dan Kak Afia udah mau jadi narasumber dan sharing pengalamannya bareng kami. Nah, semoga sharing-sharing dari Kak Afia sama Kak Bintang nih bisa memberikan insight kepada sobat intip di rumah yang menonton episode kali ini. Nah, bener banget. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi bisa disimpulkan sedikit nih. Kalau misalkan kehidupan kampus terkait akademik maupun kehidupan organisasi itu keduanya memiliki kelebihan dan juga tantangannya masing-masing. Dan ya yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut dan menentukan apa sih yang menjadi tujuan atau goals kita sebagai mahasiswa. Aku Gepun, Aku Evan, Aku Rani. pamit undur diri dari Intip episode 3. Nantikan episode-episode intip selanjutnya yang ditemani dengan topik-topik yang pastinya super duper menarik. Sekian intip kali ini, saatnya keluar dari pintu ngintip. Something special in the podcast. See ya!